Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara sekalian, kita mulai lagi pada pertemuan hari ini. Kita membicarakan tentang dasar-dasar ilmu pemerintahan. Pada saat ini, saya akan menyampaikan materi berikutnya tentang objek-objek yang dipelajari oleh ilmu pemerintahan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya, bahwa ilmu pemerintahan itu adalah sebagai sebuah ilmu, maka dia mempunyai eh, objek sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, saudara. Nah, ilmu pemerintahan juga demikian, sebagai sebuah ilmu atau sains, maka mempunyai beberapa objek yang menjadi bidang kajian ilmu pemerintahan itu. Nah, saudara, di dalam tampilan ini saya ingin sampaikan bahwa ilmu pemerintahan itu mempunyai objek yang eh, banyak ya, beberapa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa orang ahli. Objek kajian dari ilmu pemerintahan, menurut G.A. Van Polsey, di mana ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang mempunyai objek kajian. Yang pertama adalah unsur-unsur dinas umum atau open dienst. Jadi Van Polsey pada tahun 1942 sudah menyampaikan bahwa ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu yang ilmiah, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Nah, sebagaimana ilmu yang lain, maka objeknya adalah eh, ada objek yang menjadi kajian itu. Yang pertama adalah unsur-unsur dinas umum. Artinya, itu yang kemudian menjadi kajian ilmu pemerintahan, saudara. Yang kedua, ilmu pemerintahan adalah mengkaji atau pusat perhatiannya yaitu pada koordinasi atau keserasian antar dinas-dinas umum itu ke dalam hubungannya dengan luar, yaitu kepada masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas umum. Bentuk organisasi terbaik yaitu dinas umum. Nah, saudara, dengan demikian, menurut Van Polsey, pemerintahan itu yang pertama objek kajinya adalah masalah dinas. Sekarang sama namanya dinas atau orang menyebut sebagai OPD, organisasi perangkat daerah. Yang kedua adalah koordinasi atau keserasian antara antara dinas-dinas itu dengan masyarakat, ya, dengan masyarakat. Jadi koordinasinya, jadi sistem koordinasi yang menjadi objeknya. Yang ketiga, ilmu pemerintahan, eh, bidang kajiannya adalah hubungan antara alat perlengkapan yang bersama-sama merupakan dinas umum sebagai sebuah kebutuhan. Jadi hubungan antar dinas, antar dinas satu dengan dinas yang lain, koordinasi itulah yang menjadi objek kajian dari ilmu pemerintah. Nah, saudara, menurut Van Volce, masih lagi yang keempat, di mana Van Volce mengatakan bahwa ilmu pemerintah mempunyai objek, yaitu objeknya adalah sentralisasi dan desentralisasi, artinya adalah sebuah sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan itu ya ada yang apa namanya, ada yang sentralistis ya, sentralistis, ada yang desentralistis. Jadi sentralistis artinya semua urusan itu berusaha untuk diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, sedangkan desentralistis adalah dibagi, itu hubungan antara pusat dan daerah seperti itu. Itulah yang menjadi objek dari ilmu pemerintahan. Yang kelima, ilmu pemerintahan adalah mempunyai objek yaitu koordinasi serta pengawasan ke dalam dan keluar.
ke dalam pemerintahan itu dan keluar pemerintahan, jadi artinya dia hubungannya dengan masyarakat. Lalu yang keenam adalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi itu menjadi objek kajian dari ilmu pemerintahan. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, pemerintah dengan rakyat, dengan masyarakat. Yang ketujuh adalah mengusahakan terjaminnya keserasian dan daya tindak yang baik dari pemerintah. Artinya, pemerintahan itu mengkaji bidang keserasian ya antara apa pekerjaan pemerintah itu ya sehingga terjamin dari keserasian koordinasi satu dengan yang lain. Lalu unsur manusia dalam pemerintahan juga menjadi objek, artinya pemerintahan itu objeknya adalah manusia, itu sumber daya manusia yang ada dalam pemerintahan. Itulah yang disebut dengan aparatur atau aparatus kalau satu, kalau banyak aparatur itu menjadi objek. Jadi eh, orang-orang pemerintah, pejabat pemerintah, pegawai pemerintah menjadi objek yang dikaji oleh ilmu pemerintahan menurut Van Polce. Yang sembilan adalah pembentukan, pendidikan, peraturan dinas, dan gaji. Oh, berarti ini menyangkut tentang hak dan kewajiban pemerintah, yaitu hak protokoler, ya, tentang gaji, tentang tingkat pendidikan, tingkat ini peraturan dinas, ya, jadi perundang-undangan. Yang ke-10 adalah jaminan bagi ke pemerintah yang baik dan serasi. Jadi zaman dulu tahun itu menjadi sesuatu yang sangat penting menjamin keserasian hubungan antar dinas-dinas dalam pemerintahan itu. Nah, itulah saudara yang menjadi kajian dari ilmu pemerintahan menurut Van Polse. Baik, saudara. Nah, kemudian ada lagi ya, menurut eh, ahli lain, saudara, ya, ahli lain, yaitu yang kita kenal dengan eh, Profesor Suargono. Ya, Profesor Suargono ya di tahun 1980 ya memberikan pemahaman, memberikan teori di mana pemerintahan itu adalah ilmu yang bidang kajiannya yaitu menjadi pekerjaan pemerintah yaitu dengan cirinya adalah memberikan arah. Jadi pemerintah itu artinya memberikan arah bagi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh aparatur pemerintah itu. Yang kedua, penetapan nilai. Nilai ini adalah peraturan. Jadi, pekerjaan pemerintahan itu adalah memberikan arah yang pertama, jadi menjadi petunjuk, menjadi pedoman, lalu menetapkan nilai-nilai kebaikan dan keburukan, baik dan buruk, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pekerjaan pemerintahan itu adalah mengatur. Siapa yang diatur? Yaitu para pegawai-pegawai pemerintah, ya para dinas-dinas yang ada, kemudian masyarakat dan seterusnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Nah, yang keempat adalah membuat keputusan. Saat ini dinamakan sebagai ya, pembuat peraturan perundang-undangan. Fungsi legislatif juga menjadi bagian dari ilmu pemerintahan, ya, menjadi bidang kajian atau sasaran dari ilmu pemerintahan. Pekerjaan pemerintahan, sebagaimana disampaikan oleh Suargono tadi, di mana pekerjaan pemerintahan itu adalah menjadi sasaran dari studi ilmu pemerintahan. Bentuk kehidupan sosial yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai politik, yang artinya adalah kehidupan negara dalam pelaksanaan kekuasaan negara itu adalah jadi sasaran ilmu pemerintahan menurut Profesor Suargono tadi. Kemudian lahirlah pemerintahan negara, pemerintahan yang berciri publik ya untuk masyarakat atau pemerintahan bersifat umum, open bar, bestur, pemerintahan umum. Jadi pemerintah itu mengatur hal yang sifatnya umum, ya, yang umum.
Pemerintah negara bertindak sebagai negara yang menegakkan hukum, Rechtsstaat, dan negara yang menjaga, jadi menjadi semacam penjaga bagi masyarakat dan negaranya, Nachwakerstaat. Jadi menjadi menegakkan hukum dan menjadi penjaga hukum itu sendiri. Itulah tugas-tugas atau pekerjaan pemerintahan menurut Swargono, saudara. Nah, Suyamto adalah seorang ahli pemerintahan dalam negeri. Pada tahun 1982, Suyamto membuat kajian di mana ilmu pemerintahan itu adalah ilmu yang isi dan ruang lingkupnya adalah mengkaji tentang pertama, yaitu teori pemerintahan. Teori pemerintahan dikaji oleh ilmu pemerintahan menurut eh, Profesor Suyamto. Lalu yang kedua, lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga negara, yang ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan seterusnya adalah menjadi bagian dari ilmu pemerintahan. Ketiga, hubungan antar pemerintah, ya, antar pemerintah satu dengan pemerintah negara lain, antara pemerintah satu dengan pemerintah daerah lain, itulah kajian. Jadi karena itu sangat luas. Lalu lagi, ruang lingkup studi ilmu pemerintahan adalah termasuk cabang-cabang ilmu pemerintahan. Ada pemerintahan dalam arti koordinasinya, ada pemerintahan yang mengelola masalah SDM-nya, pemerintahan semua itu menjadi bagian dari objek dari atau apa menjadi sasaran dari ilmu pemerintahan. Lalu yang kelima adalah bagaimana melayani dan mengendalikan masyarakat. Jadi artinya ini sektor pelayanan, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah merupakan pusat kajian dari ilmu pemerintahan menurut Suyamto. Yang keenam, bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipasi. Berarti pemerintahan itu mengkaji bagaimana meningkatkan rasa bersamaan dan partisipasi masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketujuh, bagaimana menegakkan peraturan menjadi masalah. Bagaimana menangkal bahaya dan ancaman dari luar maupun dari dalam. Pemerintahan berarti mengatur masalah bahaya, ancaman dari luar, ketahanan, ancaman dari dalam, itu ke ketertiban umum. Itulah tugas dari pemerintah menurut Suyamto, saudara. Sembilan, bagaimana mengetahui dan menyerap serta memenuhi perasaan dan hasrat-hasrat masyarakat. Artinya, mengkaji belanja masalah kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu kita harus tahu apa sih maunya mereka. Jadi kita menjadi perwakilan mereka kalau pemerintahan itu dengan demikian. Nah, saudara. Yang keempat adalah menurut Bayu Surya Diningrat. Menurut Bayu Surya Diningrat, yaitu pada tahun 1985, sudah mengkaji tentang eh, ruang lingkup dari studi ilmu pemerintahan yang meliputi beberapa. Yang pertama adalah asas-asas pemerintahan, yang kedua adalah sistem pemerintahan itu sendiri. Pertama asas, asas itu adalah merupakan dasar-dasar pemerintahan. Lalu sistem pemerintahnya ada sistem pemerintahan eh, presidensil, ada sistem pemerintahan monarki, ada sistem pemerintahan parlementer, macam-macam sistem pemerintahan itu. Nah, baik burungnya seperti apa itu dikaji oleh ilmu pemerintahan menurut Bayu Surya Diningrat. Yang ketiga adalah teori-teori tentang pemerintahan, saudara. Jadi pemerintahan ini berkembang berdasarkan pada teori-teori yang ada. Jadi supaya lebih cepat maju, berkembang, maka pemerintahan, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, adalah mengembangkan teori-teori. Ya, jadi teori. Lalu menjadi perhatian lagi studi atau objek ilmu pemerintahan adalah tentang kepentingan umum atau public opinion atau eh, apa public interest atau kepentingan-kepentingan bersama itu menjadi
sesuatu yang penting dipelajari oleh ilmu pemerintahan. Lalu adalah fungsi-fungsi. Ya, fungsi pemerintahan itu menjadi objek, menjadi kajian dari ilmu pemerintahan juga. Fungsinya apa? Fungsi legislasi yang dilakukan oleh lembaga legislasi. Fungsi eksekusi dilakukan oleh lembaga eksekutif. Fungsi yudikasi yaitu fungsi pengawasan oleh lembaga hukum. Nah, itu adalah objek-objek dari studi ilmu pemerintahan. Lalu pembagian kekuasaan pemerintah, ya, pembagian kekuasaan. Jadi menurut teori demokrasi, maka pemerintahan yang demokratis harus dibagi pemerintahan itu ke dalam beberapa kekuasaan. Kekuasaan legislasi, kekuasaan eksekusi, kekuasaan yudikasi, itu yang disebut dengan trias politika menurut Montesquieu. Wah, ini juga menjadi penting, yaitu bidang kepegawaian pemerintah. Jadi mengatur tentang SDM. Ilmu pemerintah itu membicarakan tentang SDM, tentang penempatan seseorang pada jabatan tertentu. Nah, ini menjadi bagian dari objek studi ilmu pemerintahan menurut Bayu. Nah, 8 bentuk-bentuk pemerintahan, pemerintahan monarki, pemerintahan demokrasi, pemerintahan oligarki, itu bentuk ya. Jadi itu menjadi bagian sesuatu yang dipelajari oleh pemerintahan. Yang 9 ada aktivitas administrasi. Jadi ilmu pemerintahan mengkaji tentang bagaimana administrasi atau tata kelola dari sebuah pemerintahan. Lalu yang ke-10 melihat perkembangan pemerintahan sendiri, di pemerintahan yang masih eh, apa masih tradisional menuju pemerintahan yang maju, perkembangannya bagaimana, hambatannya apa, seperti apa, itu yang dikaji oleh ilmu pemerintahan eh, yang kemudian kita pelajari sekarang. Ilmu pemerintahan juga mengkaji sejarah pemerintahan. Sejarah pemerintahan dari dulu sampai sekarang bagaimana perkembangannya. Ilmu pemerintahan juga mengkaji tentang filsafat pemerintahan, latar belakang pemerintahan, jadi filosofi pemerintahan, dan seterusnya, saudara. Etika pemerintahan juga dikaji, bagaimana menjadi pejabat pemerintah, tata perilakunya kayak apa, dan lain-lain. Berarti mengkaji etika atau apa, mengkaji tentang attitude, tentang sikap perilaku dari pegawai pemerintah. Ilmu pemerintah juga mengkaji hubungan pemerintah dengan ilmu lainnya, dengan ilmu hukum kayak apa sih kerjasamanya, dengan ilmu sosial kayak apa sih, dengan ilmu politik, dengan ilmu ekonomi. Kajian-kajian seperti itu hubungannya itu dipelajari oleh ilmu pemerintahan. Jadi dengan demikian sangat luas. Lalu pemerintahan yang patut sekarang namanya good governance, good government, lalu menjadi good governance. Government adalah pemerintahan yang bagus, yang baik, yang patut. Kalau good governance adalah tata pemerintahan. Jadi zaman dulu sudah ada itu tentang tata pemerintahan yang baik, good governance sekarang. Administrasi pemerintahan sama ini, jadi ada administrasi. Jadi juga ada dari Suyamto juga ada administrasi, kemudian Bayu juga ada administrasi. Jadi administrasi pemerintahan itu menjadi bahan kajian dari ilmu pemerintahan. 17, hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota. Lalu di bawah adalah pemerintah desa. Pemerintah paling rendah di Indonesia adalah pemerintah desa. Di atasnya ada pemerintah daerah kabupaten, ada pemerintah daerah provinsi. Di tingkat atas sendiri ada pemerintah pusat atau yang disebut sebagai pemerintah RI. Itu menjadi bahan kajian. 18 berbagai tahap dan jenis pemerintahan, jenis-jenisnya kayak apa, kebijakan publik, urusan publik, dan yang nomor 20 adalah kepentingan publik. Ini semua menjadi kajian dari ilmu pemerintahan, saudara. Karena itu ilmu pemerintahan demikian luas, ya, demikian luas. Kajiannya banyak sekali sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Nah, yang berikutnya adalah menurut Talisi Duhu Ndraha. Talisi Duhu Ndraha
adalah ahli sang sarjana profesor yang menggeluti dunia ilmu pemerintahan. Pada tahun 2003, Profesor Utali Siduhu mengajarkan bahwa ilmu pemerintahan itu adalah eh, apa mempunyai bahan kajian satu negara, ya negara. Yang kedua tujuan nasional, ya, tujuan nasional. Jadi seperti apa tujuan negara ini? Lalu yang ketiga antara pemerintah yang dengan yang diperintah, penguasa dan yang dikuasai, penguasa dan rakyat itu hubungannya seperti apa? Itu menjadi kajian dari ilmu pemerintahan menurut Talisi Tuhu Draha. Tentang kepemimpinan, kepemimpinan pemerintahan menjadi sesuatu yang sangat penting menurut Talisi Tuhu Draha. Ilmu pemerintahan itu juga mengkaji masalah kepemimpinan, kepemimpinan pemerintah. Ideologi, ideologi dan doktrin pemerintah juga dipelajari. Ada ideologi nasionalis, ada ideologi demokrasi, ada ideologi komunis, ada ideologi liberalis, dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang dipelajari oleh ilmu pemerintahan, saudara. Menurut Tali Sidu Draha, lalu asas-asas pemerintahan. Asas pemerintahan, asas desentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan seterusnya itu menjadi sesuatu asas, menjadi bidang kajian dari ilmu pemerintahan. Sistem pemerintahan juga demikian. Sama tadi beberapa ahli yang lain tadi mengatakan bahwa objek studi ilmu pemerintahan adalah tentang sistem pemerintahan. Sistem apa? Sistem presidensial, sistem parlementer, sistem yang lain, sistem campuran, dan sebagainya. Lalu ada teknik-teknik pemerintahan, bagaimana pemerintah itu diatur dan seterusnya. Itulah saudara sekalian, dan yang terakhir dari tadi Sidro adalah tentang perilaku pemerintahan atau budaya pemerintahan. Itulah adalah sesuatu yang menjadi bahan kajian dari ilmu pemerintahan, saudara. Yang ke-10 adalah tindakan pemerintahan, ke-11 pemerintah nasional dan hubungannya dengan negara lain, jadi hubungan luar negeri, ke-11 wilayah, jadi menyangkut tentang wilayah pemerintahan negara itu dia pelajari oleh ilmu pemerintahan tentang wilayahnya. Lalu tentang ini tentang desentralisasi, ada pemerintahan daerah. Di Indonesia pemerintahan daerah ada dua, pemerintahan daerah tingkat yang atas yaitu disebut dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Di bawahnya ada pemerintah kabupaten atau kota. Yang paling bawah adalah pemerintah desa. Pemerintah desa adalah pemerintahan yang paling di bawah di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hubungan pemerintahan, metodologi ilmu pemerintahan, pembangunan pemerintahan, pembinaan aparatur pemerintah, pendidikan ilmu pemerintahan, dan seterusnya, itulah yang dinamakan apa bidang kajian ilmu pemerintahan menurut Talisi Duhu Ngraha. Lalu ada metodologi ilmu, ada eh, teori-teori, ya, teori-teori, ada studi-studi kasus tentang pemerintahan, sejarah pemerintahan, seni pemerintah, perbandingan pemerintahan itu menjadi sesuatu yang sangat luas. Itulah saudara sekalian, sesuatu yang menjadi objek dari kajian ilmu pemerintah. Nah, dengan demikian, saudara, ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang wajar, ilmu yang resmi, ilmu yang standar dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena itu ilmu pemerintahan menjadi ilmu, karena satu dari ilmu itu atau sains itu salah satu syaratnya adalah mempunyai objek, objek kajian atau subject matter atau yang disebut dengan eh, material, jadi objek material. Nah, dengan demikian saudara, kita tahu bahwa inilah yang dinamakan ilmu pemerintahan, saudara. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang saya sampaikan tadi. Nah, dengan demikian, saudara, kita sudah menyampaikan, sudah kita jelaskan tentang objek-objek ilmu pemerintahan. Nah, dengan demikian, pada saat ini kita akhiri kuliah kita tentang objek studi ilmu pemerintahan. Kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya.
dengan materi-materi yang lainnya. Saya akhiri kuliah kita pada saat ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.